Tahun-tahun telah berlalu sejak Yusuf ditemukan dari dalam sumur dan dibawa menuju Mesir. Anak yang dahulu terpisah dari ayahnya, kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Allah telah memberinya hikmah dan ilmu. Namun, justru ketika kehidupannya tampak mulai tenang, sebuah ujian baru datang. Kali ini bukan melalui saudara-saudaranya, bukan pula melalui perjalanan di padang pasir. Ujian itu datang dari dalam rumah tempat Yusuf tinggal. Perempuan yang rumahnya menjadi tempat tinggal Yusuf mulai menggoda dirinya. Suatu ketika, ia menutup pintu-pintu rumah dengan rapat dan mengajak Yusuf melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Yusuf berada dalam situasi yang sangat sulit. Tidak ada orang lain di tempat itu. Namun jawaban Yusuf menunjukkan keteguhan imannya. Allah berfirman dalam Quran Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'adzallah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu dzalimun. Artinya, perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya berusaha menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu dengan rapat, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya, orang-orang yang berbuat zalim tidak akan memperoleh keberuntungan." Yusuf tidak membalas godaan itu. Kalimat pertama yang keluar darinya adalah, "Aku berlindung kepada Allah." Ia mengingat Allah ketika pintu-pintu telah tertutup dan tidak ada manusia lain yang melihat. Inilah ujian yang berbeda dari sumur atau perjalanan menuju Mesir. Kali ini, Yusuf diuji ketika kesempatan untuk melakukan dosa berada tepat di hadapannya. Namun ia memilih menjaga kehormatannya. Godaan itu sangat kuat. Tetapi Allah memperlihatkan kepada Yusuf tanda dari Tuhannya dan menjauhkannya dari keburukan serta perbuatan keji. Al-Quran menegaskan bahwa Yusuf termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Allah berfirman dalam Quran Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ro'a burhana rabbihi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Innahu min ibadinal mukhlasin. Artinya, sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak terhadap Yusuf. Yusuf pun dapat saja memiliki kecenderungan kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami menjauhkan darinya keburukan dan perbuatan keji. Sesungguhnya, dia termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf tidak memilih tinggal di dalam ruangan itu. Ia berlari menuju pintu untuk menyelamatkan dirinya. Perempuan tersebut mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Ketika mereka mencapai pintu, sesuatu yang tidak mereka sangka terjadi. Suami perempuan itu ternyata berada di sana. Allah berfirman dalam Quran Yusuf ayat 25. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Artinya,
Keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Keduanya kemudian mendapati suaminya berada di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan bagi orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau mendapat hukuman yang menyakitkan?" Situasinya berubah hanya dalam hitungan saat. Yusuf yang berusaha menyelamatkan diri justru dituduh sebagai pelaku. Tetapi Yusuf tidak diam terhadap tuduhan itu. Ia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Perempuan itulah yang telah berusaha menggoda dirinya. Kemudian muncul sebuah kesaksian dari keluarga perempuan tersebut untuk menentukan siapa yang berkata benar. Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasodaqat wa huwa minal kadhibin. Artinya, Yusuf berkata, "Dialah yang berusaha menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya robek dari bagian depan, perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Kesaksian itu dilanjutkan dengan kemungkinan kedua. Jika baju Yusuf ternyata robek dari belakang, berarti Yusuf sedang berusaha menjauh, dan perempuan itulah yang mengejarnya. Ketika baju tersebut diperiksa, robekannya memang berada di bagian belakang. Allah berfirman dalam Qs Yusuf ayat 27. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Artinya, namun jika bajunya robek dari belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang berkata benar. Kebenaran mulai terlihat. Yusuf tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Ketika suaminya melihat bahwa baju Yusuf benar-benar robek dari belakang, ia mengetahui apa yang telah terjadi. Yusuf kemudian diminta tidak memperpanjang persoalan tersebut. Sedangkan perempuan itu diperintahkan memohon ampun atas kesalahannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 28-29. Falamma ro'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khotiin. Artinya, maka ketika suaminya melihat baju Yusuf robek dari belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini termasuk tipu daya kalian. Sungguh, tipu daya kalian sangat besar. Yusuf, lupakanlah perkara ini. Dan engkau, wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Peristiwa yang seharusnya menjadi rahasia rumah itu akhirnya mulai diketahui masyarakat. Beberapa perempuan di kota membicarakan istri Al-Aziz yang berusaha menggoda Yusuf. Mereka mengatakan bahwa rasa cintanya kepada Yusuf telah begitu dalam, hingga membuatnya melakukan sesuatu yang menurut mereka merupakan kekeliruan besar. Allah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinah imro'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaroha fi dhalalim mubin. Artinya, beberapa perempuan di kota berkata,
istri Al-Aziz berusaha menggoda pemuda yang berada di rumahnya. Rasa cinta kepadanya benar-benar telah menguasai hatinya. Sesungguhnya, kami melihat perempuan itu berada dalam kekeliruan yang nyata. Ketika istri Al-Aziz mengetahui pembicaraan mereka, ia mengundang para perempuan tersebut. Sebuah jamuan dipersiapkan dan masing-masing dari mereka diberikan pisau. Kemudian, Yusuf diminta keluar dan berjalan di hadapan mereka. Saat itulah, mereka melihat sendiri orang yang selama ini menjadi bahan pembicaraan mereka. Allah berfirman dalam Qs Yusuf ayat 31. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatim minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Artinya, ketika perempuan itu mendengar pembicaraan mereka, dia mengundang mereka dan menyediakan tempat duduk untuk mereka. Dia memberikan sebuah pisau kepada setiap perempuan, kemudian berkata kepada Yusuf, "Keluarlah dan tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika melihat Yusuf, mereka sangat mengaguminya, sehingga tanpa sadar melukai tangan mereka sendiri. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Dia tidak lain seperti malaikat yang mulia." Kini para perempuan itu memahami mengapa Yusuf begitu menarik perhatian. Namun justru disinilah ujian Yusuf semakin berat. Istri Al-Aziz secara terbuka mengakui bahwa dialah yang telah menggoda Yusuf, dan Yusuf tetap mempertahankan dirinya. Tetapi pengakuan itu disertai sebuah ancaman. Jika Yusuf tidak mengikuti keinginannya, ia akan dipenjarakan dan direndahkan. Allah berfirman dalam Qs Yusuf ayat 32. Qalat fadzalikunalladzi lumtunani fi walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'som wala illam yaf'al ma amuruhu layusjananna walayakunanna minas soghirin. Artinya, dia berkata, "Itulah orang yang membuat kalian mencelaku. Sungguh, aku telah berusaha menggodanya, tetapi dia tetap menjaga dirinya. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, dia benar-benar akan dipenjarakan dan menjadi orang yang hina." Bayangkan pilihan yang berada di hadapan Yusuf. Jika ia mengikuti keinginan mereka, ia dapat menghindari penjara, tetapi harus melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Jika ia tetap mempertahankan kehormatannya, ancaman penjara berada di depan mata. Yusuf memilih sesuatu yang mungkin sulit dipahami manusia. Baginya, penjara lebih baik daripada melakukan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 33. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Artinya, Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jika engkau tidak menjauhkan tipu daya mereka dariku, aku khawatir akan cenderung kepada mereka dan menjadi termasuk orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran." Walaupun telah menunjukkan keteguhan yang luar biasa,
Yusuf tidak merasa dirinya pasti mampu menghadapi ujian tersebut sendirian. Ia memohon pertolongan kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doanya, serta menjauhkan tipu daya mereka darinya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 34. Fastajaba lahu rabbuhu, fasorofa anhu kaidahunna, innahu huwas sami'ul alim. Artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan menjauhkan tipu daya mereka darinya. Sesungguhnya, Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baju yang robek dari belakang telah menjadi bukti. Kebenaran telah diketahui. Bahkan perempuan yang menggoda Yusuf telah mengakui bahwa Yusuf mempertahankan kehormatannya. Tetapi itu belum membuat Yusuf terbebas dari masalah. Di balik kediaman pembesar Mesir, sebuah keputusan lain mulai dipertimbangkan. Keputusan yang akan membawa Yusuf menuju tempat yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Yusuf telah selamat dari godaan. Ia menjaga kehormatannya ketika pintu-pintu tertutup. Ia berlari menjauh ketika dosa berada di hadapannya. Bahkan ketika diancam, Yusuf lebih memilih kehilangan kebebasannya daripada kehilangan ketaatannya kepada Allah. Namun, sebuah pertanyaan besar kini muncul. Jika bukti telah menunjukkan bahwa Yusuf tidak bersalah, mengapa ia tetap harus menerima hukuman? Mengapa orang-orang yang telah mengetahui kebenaran justru mempertimbangkan untuk memenjarakannya? Apa yang akan terjadi kepada Yusuf ketika pintu penjara akhirnya tertutup di belakangnya? Dan bagaimana tempat yang dimaksudkan untuk mengurungnya justru akan menjadi jalan baru menuju takdir yang lebih besar? Kisah itu akan kita lanjutkan dalam episode 5. Nabi Yusuf di penjara meski tidak bersalah.